bisa telepon duluan kalau misalkan kalau kata telepon ya Pak ya. Iya. Nah, apa namanya? Pas itu kan si JJ itu minjem ya. Iya. Kita lupa minjeminnya berapa kan. Karena udah lama banget. Nah, terus abis itu udah sama JJ ini tuh gua mau ke rumah lu deh ya biar beres. Dia selalu nolak, jangan nolak apapun itu. Kayak janganlah pokoknya nolak sekeras-kerasnya nolak gimana gitu kan. Ya lu kalau beresin nanti juga gua mau bakal beres-beres gitu kan. Emang udah saya marahin anaknya. Saya udah Kok bilang. kalau pengakuan JJ ke Bapak itu apa sih Pak? Soalnya JJ Waktu pribadi. itu minjem 400. Terus dilunasi sampai kisaran 700 dan makan lebih. Nah udah gitu sekarang main arisan. Ya. Nanti arisannya itu nanti nggak bakal diserahkan ke anak saya. Dan bahkan BPKB, KTP yang bahasanya semuanya dipegang sama dia. Nah, pertama. Jadi tuh mungkin JJ bilang kapan dari kapan ya? Udah ngomong udah lama. Ya. Dan memang itu berlangsung lama, tapi di Kok itu situ dibuka ya? Iya setiap nutupin bender. nah, setiap bukan saya bulan sih, tapi memang dia udah berasa memang sudah apa yang sudah kewajiban dia sudah bayar. Saya nggak tahu lunas atau enggaknya, tapi ngomong ke saya sudah lunas ya. Cuma sekarang lagi main arisan, cuman aku bingung gitu lah. Tapi kalau dapat nggak dikasih uangnya. Pak, itu kan JJ kayaknya juga salah ngomong kali ya ke Bapak. Saya itu JJ bukan ke JJ dong Pak, yang dioper ke Aisyah. Karena saya pribadi itu udah nggak megang untuk hal itu kan. Saya udah bilang, ini kalau misalkan lu ikut analisa, pasti bakal ada lebihnya. Iya. Dan lebihnya itu bakal gue kasih kan lu. Cuman karena gue bukan si pemegang kewajiban ini, gue cuma sebagai penanggung jawab. Jadi duitnya ini diserahin dulu ke dia, nanti dari dia langsung jadi makanya kenapa dari awal saya bilang ke dia nanti setelah udah begitu lu bikin ojek kok, karena emang barangnya pun saya dan uangnya pun langsung transfer ke dia langsung. Kalau saya bingung sama anak saya sebenarnya apa? Nah kalau JJ itu ke saya itu JJ itu dapatnya itu dari saya lalu saya dari orang lain. Nah jadi JJ pun udah tahu dari awal, bahkan yang lain-lain pun juga udah pada tahu. Makanya selalu saya bilang tanggal sekian Japo ya. Saya kan pertama nggak masuk ke grupnya, kedua cuma sebagai transparan. Jadi apa sih jadi kita bingung, jadi kesana ke kantor Jadi gini, sebelum puasa kisaran Januari lah, sebenarnya Januari saya udah bilang urusan kamu udah selesai, udah dirampungin, nanti selepas itu dia ojek online. Nah, karena itu ibunya pengen sertifikat BPKB itu pengen dibayar pajak, akhirnya kagak pajak. Nah, itu akhirnya ketahuannya di situ. Saya sudah bilang di mana rumahnya Kak, biar urusannya selesai. Iya. Gitu. Bahkan pas itu tuh pernah Pak ngajak ke Nanda. Iya. Nanda awalnya nggak tahu coba aja Pak ke rumahnya. Nanda juga udah ngasih saran kan. Iya kemarin ke rumah Nanda saya akhirnya. Pas itu Nanda tuh tiba-tiba marah-marah ke saya, apa tuh marah-marah ke gua gitu. Iya. Itu bapaknya jadi ngobrol, lu aku tuh gimana? Nah apain tuh gua aku mau beresin, harus bikin aja. Kau tinggal ya? Iya Pak, maaf ya Pak ya, saya keganggu. Saya cuma pengen penjelasan anak muda. Sebenarnya saya kagak ngerti, saya kan biasa ngojolnya di Depok. Pulang-pulang ibunya itu ada urusan apa? Perpanjang pajak motor, nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Ini yang kenal antara. JJ yang kenal anaknya Iya, gitu. Jadi Januari saya kemari sempat saya bilang buruan rampungin. Saya bilang gitu. Panjang udah. Panjang, nanti intinya insya Allah saya baik-baik saja dan nggak ada menyalahkan satu pihak pun.
tetap saya udah marahin anak saya, ternyata dia masih ngebohongin saya juga sama ibunya gitu. Akhirnya panjang gitu, makanya tadi saya bilang ayah pengen baik-baik, pengen tahu gitu, makanya saya datang ke sini dan alhamdulillah kenal bapak, keluarganya Ebi ya. Tuh. Saya kalau rumah mah di Walet. Alhamdulillah 25 tahun saya udah di sini. Tapi saya mah aslinya Cengkareng. Ibu saya. Terus saya gedenya di Depok. Makanya tahun 2000 saya. Iya, Pak. Buat saya emang ini mah urusannya. Bener-bener saya nggak nyalain siapapun, makanya saya pengen tenang, Pak. Jujur aja saya di mana tempat saya nggak mau ya tahu sendiri. Jadi si Jejenya mah juga kata dia mau ke tempatan awalnya. Nutupin saya, Terus nutupin kakak ibunya. disuruh sama si Jeje disuruh nutup mulut, ya udah kakak nutup dong. Pas sudah lama-lama kakaknya juga kasar karena si Jeje ini sudah slow respon, kakak baru bilang. Iya. Terus ternyata pas itu bapaknya juga baru sama mamanya. Iya. Gitu, jadi si Jeje nyuruh kakak nutup mulut, ya udah nutup dong karena kan ada Iya, emang awalnya HP dia, handphonenya dia rusak gitu. Jadi gitu. Nah dia minta sama saya pada saat saya kagak ada kemampuan, bahasanya belum ada saat itu, saya bilang udah sabar dulu. Ini dia punya pikiran, karena punya temen, dia nanya. Ada masalah apa? Agak, sebenarnya nggak masalah Pak, saya mah cuma pengen Pengen bahasanya yang lebih lebih jelas aja. Penjelasan. Saya ya, intinya mah ke anak saya udah bahasanya memang bener-bener udah saya tekan. Awalnya mah Pak saya udah nyari ini, si Tete ini, Januari, cuman ke rumah temennya yang di sana di Rajuk sono, nyatanya salah. Ngomongnya kagak ngerti, kakak nggak tahu rumahnya, enggak. Jadi si Jeje ini nutupin gitu. Nutupin terus, dia udah ngomong sama saya. Ibunya pas habis lebaran, ini dia masih di Jawa nih. Telepon saya tuh barusan pagi, Oh baru ibunya baru ngomong Pak? baru ngomong pagi ini. Saya kira dari kemarin. Kagak, baru pagi ini. Ya, ini begini. Tolong temuin. Lah mana saya tahu, saya bilang. Terus saya dari pagi juga saya kagak ngomong ke sama anak saya karena udah saking kugondoknya saya tekan kagak ini. Saya diemin sampai dia pengen berangkat kerja. Nah, yang namanya orang di mana tempat, kamu kalau emang pengen baik sama orang, kamu harus tahu di mana tempat. Ayah kemana-mana, tak mau ke Karawang ke ini, bahasanya sebelum saya ada di Tangerang, di Bogor saya bilang, sampai akhirnya saya balik lagi ke Tangerang, ke Bekasi. Ya alhamdulillah. Cuman emang ini bahasanya emang dari kecilnya dia kalau ada punya masalah diem gitu doang Pak. Makanya ke UKB sekarang ibunya juga baru ngomong tadi pagi. Makanya saya buru-buru kemari, emang ada apa dia. Jadi ininya semua nggak ada di sini. Nggak ada. Makanya kan pas awal juga pas dibawa bilang masalah kan pas sudah kamu gue bilang pergi. Bahkan si Jeje pun malam kesini. Malam-malam saya jelasin nih Je, jadi 500 ya lu setiap bulan. Ini juga mau diingatkan Pak, udah pada nggak jelas seperti kita. Iya kan? Ya, jadi dari Januari itu pun pas ibunya yang bayar saya kan ya. Itu udah saya kasih saya bilang udah wanti-wanti solusi itu tuh. Kayak gitu ya, nanti kan lu dapat ini. Karena atau ama bulan ini dapat karena si Jeje-nya kayak begini. Jadi kan emang peraturannya Nah, kalau emang arisannya berapa? 500. Makanya itu kan kayak udah nanti juga saya kasih bakal juta buat gitu. Tapi di transfernya bukan dari saya, uangnya dari saya. Jadi dari yang mana dikirim ke Tutup. Oh, Pak, saya tinggal dulu ya. Oke, Saya siap. lagi ada acara nih. Insya Allah saya minta kebaikan aja deh, biar silaturahim ya. Iya. Iya, jadi kayak aturan kan namanya dibilangnya
itu dapat kayak lu nih dia lu ngadutin ya ini yang itu cuman dia Berapa orang? itu main 10 orang. Tapi karena adminnya nggak ada potongan apa-apa, jadi adminnya di nomor pertama gitu kan. Jadi kalau itu ibarat kata ada dana talangan itu cuma bisa namanya 1 orang gitu kan. Jadi kan nggak semuanya ikutan ketalangan kan. Nah udah mah dari awal si JJ nggak pernah bayar 500, terus seterusnya juga nggak pernah. Bahkan pas malamnya saya tanya, lu baru kali ini loh dia baru satu dua kan kemarin lu enggak males WKWK. Terus ini yang punya masalah itu gue kok lu sih gitu kan. Iya, makanya saya bilang kamu dari dulu ngegampangin orangnya. Akhirnya ujung-ujungnya yang bikin malu ayahnya lagi. Ayahnya nggak tahu apa-apa. Kalau dalam artian untuk nyelesain, ayahnya bisa nyelesain. Tapi kalau untuk istilahnya ya namanya gua nutupin semua ini, jadi akhirnya gimana? Sebenarnya maaf ya, saya pengen alur yang dari tetenya, solusinya gimana atau ini gimana? Elvija sendiri awal kali apa ya? Ya. Jadi entah itu dia sendiri kesini apa boncengan sama cowok gitu deh, Elvi lupa Ya. gitu kan. Pokoknya seingat Elvi itu kayaknya sih JJ deh yang ke depan rumah gitu kan. Kalau yang lain mah rata-rata pada langsung ke pagar gitu kan. Ya. Elvi tuh nangkep kayaknya tuh JJ deh kalau nggak salah ya Pak ya, udah lama banget kan. Terus minjem Elvi lupa nominalnya berapa karena kan udah Ya. lama. Terus akhirnya emang karena sistem pinjamannya itu setiap minggu, jadi seminggu itu harus balikan. Itu juga pas awal minjem dimintain KTP asli awalnya sama fotokopi kartu keluarga. Iya, Hanya itu Iya. Pak. Terus habis itu dia itu di list ya kalau kata kita mah ada nama, alamat, terus emang minjem berapa, kirimnya kemana, sama ada peraturan dan syarat ketentuan Iya. itu loh Pak. Nah di situ udah dijelasin biar kita tahu ke media sosialnya apa, jadi minta di screenshot gitu Oh, kan. gitu. Jadi kalau misalnya WA nggak aktif bisa kita cek di WA atau di Facebook Di gitu kan. Instagram. Gitu kan. Nah terus juga kayak juga ada ketentuannya kalau misalkan lu telat nanti dendanya 20.000 ya per hari, dan dia itu mengiyakan kan tentang itu karena udah dijabarin panjang Iya. gitu kan. Iya jadi juga nggak sekali dia pemilih juga kan. Jadi kayak Jadi udah lunas ngerti langsung gitu. pinjam, lunas langsung pinjam Iya, gitu. tapi mungkin beda gitu Pak. Kayak nggak lunas nanti nggak waktu deket agak lambat. Oh iya maksudnya gitu. Iya jadi kan udah itu tuh. Terus karena dia kan sering ngejanjiin dulu kan sama pinjamnya baru nanti ya udah kita tunggu dong. Terus udah tuh Pak sampai pernah kok tanda tangan gitu kan. Udah karena orang itunya kan udah kelamaan nih Iya. kagak ini nggak beres. Jadi kan udah gue bilang ya gue mau ke rumah lu ya, kita bilang ke dia itu tuh mau dibolehin juga. Terus dia ngejanjiin nanti dia gue cicil. Dia ini orangnya dia minta Iya. jangan kita di mana lu bayar sekian ya. Oh, itu bayar sekian. Iya. Nah, dia itu lebih sering ngejanjiinnya di tanggal-tanggal akhir bulan gitu kan. Terus di tanggal 25 sih Pak kalau nggak salah kan. Iya. Itu pas itu dia tanggal uang makan doang kata dia. Tanggal sekiannya mah pokoknya kata dia. Iya. Oh oke gitu kan. Terus pas jagoan arisan itu tuh nanya, emang lu kapan sih nggak jalan? Tanggal Ini 1. berupa PT atau perorangan sih? Perorangan. Bukan korporasi gitu, bukan. Kan kalau gitu mah kata kayak aplikasi kan ya. Iya. Terus si JJ pun kayak apa sih? Kayak terima deh Pak, dia itu ngasih itu sampai sini Iya. malam-malam. Iya kayaknya. betul, punya ibunya. Ya malam-malam yang kayak gitu kan kayak adiknya kan. Oh. Terus dari semilanya tuh dijemputnya ke sini, diambil langsung. Karena saya pribadi kan nggak ada di rumah. Iya. Ini rumah saudara tuh. Kalau hubungan Ebi sama yang itu? yang ono kayak ya udah kayak teman biasa, cuma emang udah ngejalanin itu udah 2 tahun. Oh gitu. Emang kerja sama usaha itu enggak? Nggak kerja sama sih. Kayak apa ya? Kalau bilang kerja sama mah bentar ya, tapi kalau LB mah ke dia itu kayak dia tuh ngasih nih coba cari orang. Oh, jadi kayak sistem inian ya? Jadi bener-bener perantara Iya. gitu. Jadi kita Jadi yang nyari nasabah. iya, kita Iya. nyariin, kita yang tanggung jawab. Nanti kalau udah beres mah dapat komisi gitu Iya, kan. maaf. Jadi kayak kita sales. Sales ya, kayak iya. gitu kan. Udah kayak gitu. Terus pas di puncaknya itu pas udah ada api. Iya. Nawarin
tahu dapatnya berapa duit, Iya. keuntungan elunya nih. Iya. Gitu. Iya kak, kata dia. Iya. Juga kita udah sempat ngasih tahu ke dia tuh Iya. kayak nanti kalau misalkan lu sainnya jangan telat cuma 500, mungkin kalau di bulan ini lu telat nggak apa-apa, lu kurang juga nggak apa-apa, dia masih bisa gua talangin. Kalau cuma 50 ratus tapi Iya. lu bayarnya lebih Ya, dari paham, 300 ya. Dia mau ini akal itu kan, tahu ya kurang. Iya. Bahkan arisan dulu sebenarnya dicicil, kayak gitu kan bingung kan. Terus sempet tuh pas kapan tuh mau lagi tuh ke sana. Terus pas terakhir nanya, emang lu lagi di mana? Gua lagi putar di Depok. Dapat. Nanya lah pokoknya, kita penasaran dan Iya. masa itu kok di Depok. Setahu saya si Dede mah kelihatan dari mukanya kayak orang Jawa Iya. gitu kan. Kalau itunya emang dia keturunan saya, keturunan Depok. Ibu orang Jawa, dia pulang ke Jawa, terus saya ambil. Jadi kan udah kerja nih, ya mas saya ambil kerja, ibunya mau masih di Jawa. Iya, ibunya juga bilang lagi Iya. apa kan kalau ibunya katanya tanggal 7 tanggal 8 kan ya. Iya. Iya, pas dia juga tuh sempat ngeliat di IG ya, tapi sama dia kan kalau dia kerja tanggal 3. Terus dia bilang belum gajian lah tanggal 1. Ya tapi THR kan nggak ada kan. Iya. Udah nggak ada, meskipun belum ada meskipun nggak ada THR, Iya. tapi gaji mah diutamakan biasanya karena kan udah mau ke Iya. Lebaran. Solusi Ebi gimana buat saya? Kalau saya pribadi sekarang doang, saya kan karena ini jatahnya doang untuk negosiasi. Makanya kan saya ketemu kan ibu tapi malas itu. Iya. Jadi kalau pribadi saya mungkin kalau misalkan itu karena si nilainya belum aktif lagi. Apa ini? Nilainya belum aktif lagi. Jadi Nilai. saya harus ke sono, harus ke rumahnya, Oh. sedangkan dia lagi pergi. Iya ya udah nggak apa-apa. Maksud saya cuma pengen nanya solusi dari teteh dan saya apa. Lo kasih tahu aja. Malu ibunya juga nggak Dia apa-apa. tuh udah ngechat pas malam ibu Iya, iya. tuh kayak mau dari emaknya sedikit berapa udah digituin Iya. tuh. Tapi ibunya kan Enggak, cuma- emang kalau saya tahu waktu hari Januari, yang makanya saya ke Manda itu Iya. udah aku lunasin, tunggu aja nanti diantarin pakai online. Nah, itu mengapa jadinya kan iya, saya istilahnya udah aman dah tuh. Nggak tahunya pengen masuk lebaran belum juga. Ibunya akhirnya telat bayar pajak, telat sebulan apa setahun, itu kan denda pajak kan sama aja. Makanya ya udahlah nungguin. Nggak tahunya semakin lama, karena ini data pribadi, jujur saya terus terang, saya udah ke Polsek Kelapa Kemis. Saya udah buat pernyataan bahwa ada barang dalam artian data pribadi hilang. Saya memang sudah ke Kelapa Kemis. Makanya tapi ditungguin online kagak dateng. Kenapa anak saya didesak sama ibunya? Kalau emang pengen ini, langsung ke ini lagi, ke Polsek lagi. Ternyata di Lebaran kemarin saya juga baru tahu pagi ini Teh Ebi udah ngomong apa WA ibunya, saya baru dikasih tahu ke pagi. Makanya ketimbang ini makin panjang makin susah runutannya, saya nemuin, saya paksain anak saya buat jujur. Wah, sebenarnya dari awal dia udah ngaku. Aku gak mau ngasih tahu ayah dari emang saya kalau udah, maaf ya Teh, saya bukannya ini. Saya kalau udah sepaneng, marah saya lebih parah, saya bilang. Itu dari pagi udah saya cecer tuh anak saya. Anak saya udah saya cecer dari pagi, makanya berani dia ngomong, dia minta maaf sama saya. Ya makanya sekarang saya nanya sama Teteh tadi, solusi terbaik buat saya apa gitu. Berarti ini bayar arisan aja. sebenarnya sih kalau misalkan mau itu ya bayar arisan, cuman sama yang lain juga kan ada beberapa orang yang telat juga ya. Kalau dia mah telat beberapa kali Iya. itu udah bayar kan. Dia tuh katanya sih baru dikasih tahu pas kata mau takbiran. Iya. Itu dikasih tahu katanya dioper ke November. Jadi November itu dapat. Tapi kalau misalnya kayak bukan NPWP kartu Iya. ini itu gitu ya. Itu bisa di September. Tapi Iya. kalau misalkan kayak KB gitu Iya. itu dapatnya di November. Kalau Iya. emang dioper ke arisan. Makanya pas malam itu juga udah coba nego tuh ke Iya. Mila kan, cuma si Milanya ngomong Iya. ketika minta main duit berapa. Iya.
makanya tuh nunggu restu tengah 12 sempat pas pagi juga ngeliat chat gue dibaca doang, dibaca pas kapan sih gitu Iya. kan, anjir jam 4 gue nggak dibalas, pengen gue chat lagi juga gue nggak enak gitu kan kita juga kan, makanya mau ngechat lagi juga tadi niatnya nanti malam, Iya, karena kan iya. biasa ngechat ke rumahnya sendiri kan malam kan, Iya. hanya itu terus tiba-tiba ini bapaknya si DJ deh gitu tuh. Iya, saya mah jujur aja baru tahu pagi, saya makanya kaget. Ya Allah, Rabbi. Ya, dari udah lama sih Pak, dari tahun kemarin juga udah pengen. Iya, Cuman kan karena emang si JJ-nya bilang jangan ke rumah ya Kak, gini Iya. gitu kan. Gue juga pernah. Emang gak dulu tembus dia Iya. ke 2 juta gitu. Karena kan 1,5 dia di kedai itu. iya, makanya kan Sama kita, ibunya udah diarahin. Kan ibunya punya bos, bilang dia bisa bawa ke Cosmos, ke PT-PT lain yang UMR. Tetap emang anak saya juga emang keras kepala juga. Dan nutupin semua, ngegampangin. Intinya saya datang ke sini, insya Allah silaturahim, kenal sama Ebi, keluarga juga tadi. Enggak nyalain Ebi juga, enggak. Emang ibu saya lagi bingung pas kata ibunya bilang BPKB udah lunas ini tuh. Bahkan Nanda yang bikin saya bingung Iya, Mak. iya. Nanda tiba-tiba marah-marah. Tadi bapaknya si JJ kesini. Bapaknya si JJ doang sama si JJ-nya. Emang baik tahu rumah lu gitu kan. Gua sama si JJ. Lah, si JJ bilang sama gua mau di sini. Ada kok tadi si JJ kesini sama bapak demi dah gua mah. Iya. Dia bilang sendiri di depan. Kalau muter-muter anak nggak ngasih tahu dari awal, rajek-rajek doang. Akhirnya diarahin ke rumah Manda. Ini mah temen kamu yang biasa main, saya bilang gitu, teman sekolah. Iya itu. Iya, emang urusannya sama Manda apaan? Ya dia sama bekelit juga.